Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum itu, kita perkenalan dulu nih. Saya Ibu Sekar yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi energi terbarukan. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang capaian belajar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Capaian pembelajaran materi energi terbarukan. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu sumber energi dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana terkait materi energi terbarukan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi energi terbarukan, yang pertama memahami konsep energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan isu tentang energi dan menunjukkan kepedulian terhadap isu tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang keempat, menganalisis penggunaan berbagai sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, menganalisis berbagai pembangkit energi listrik beserta cara pengelolanya. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya capaian belajar serta tujuan pembelajaran kita pada materi energi terbarukan. Pembahasan kita pada video kali ini meliputi energi terbarukan, pembangkit listrik, dan energi tak terbarukan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan dua gambar berikut. Bagaimana penggunaan energi terbarukan dalam transportasi dan infrastruktur bangunan dapat membantu mengurangi emisi karbon dan mendorong keberlanjutan energi. Coba kalian diskusikan dengan kelompok ya. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah cerita yang wajib didiskusikan oleh teman sekelompok. Cerita ini akan berkaitan dengan proyek yang akan kalian analisis dan identifikasi. Oke, dengarkan baik-baik ya. Desa Angin Kencang memiliki potensi angin yang besar dan konsisten sepanjang tahun. Pemerintah daerah dan sebuah perusahaan energi berencana membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB untuk memanfaatkan energi angin tersebut. Proyek ini diharapkan dapat menyediakan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, proyek ini menimbulkan perdebatan di kalangan warga desa. Beberapa warga sangat mendukung proyek ini karena mereka percaya bahwa PLTB akan mengurangi emisi karbon dan membantu melawan perubahan iklim. Mereka juga yakin bahwa pembangunan dan operasional PLTB akan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa dan memberikan sumber energi yang stabil dan ramah lingkungan. Di sisi lain, beberapa warga menentang proyek ini. Mereka khawatir bahwa suara dari turbin angin akan mengganggu ketenangan desa. Selain itu, turbin angin yang besar dianggap akan merusak pemandangan alam yang indah. Para pencinta alam juga khawatir bahwa burung dan kelelawar akan terganggu atau bahkan terbunuh oleh baling-baling turbin. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja PLTB dan apa saja manfaat serta kelemahannya? Yang kedua, bagaimana cara kalian meyakinkan para warga tentang proyek PLTB ini? Yang ketiga, jika kalian melakukan proyek ini, bagaimana cara kalian merancang PLTB tersebut? Baiklah, sambil mencari tahu penyelesaian cerita tersebut, mari kita simak materi pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi terbarukan. Sumber energi terbarukan disebut sebagai sumber energi berkelanjutan, serta sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan dibagi menjadi 5. Ada energi surya, energi yang dihasilkan dari sinar matahari, ada energi air, energi dari pergerakan aliran air, ada energi angin, pengumpulan energi berasal dari angin, lalu ada energi panas bumi, energi panas yang terbentuk di kerak bumi, dan yang terakhir ada bioenergi, energi yang berasal dari sumber biologis. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik lewat transformasi energi dari berbagai sumber energi. Komponen utama pembangkit listrik adalah tenaga penggerak, turbin, dan generator. Tenaga penggerak dapat berupa air, uap air, atau angin. Pembangkit listrik yang akan kita pelajari yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, yang kedua pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, yang ketiga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yuk kita pelajari.
Selanjutnya yaitu pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik ini merupakan pembangkit listrik berskala kecil yang memanfaatkan potensi aliran air di pedesaan. Syarat dasar dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro skala kecil adalah adanya air mengalir dan beda ketinggian. Komponen utamanya terdapat kincir air, aliran air, penghubung kincir air dan generator, dan saluran transmisi. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Perubahan energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan turbin angin. Komponen utama pada PLTB yaitu sistem pengontrol, turbin angin, generator, dan tower atau menara. Selanjutnya yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utamanya yaitu panel surya, controller, baterai, dan inverter. Pada penggunaan pembangkit listrik memiliki beberapa keunggulan, yakni mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat biaya listrik, mengurangi polusi udara, membantu perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan membantu terjangkaunya listrik di pedesaan. Baiklah, dari keuntungan pembangkit listrik yang sudah kita pelajari, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari pembangkit listrik. Contohnya, kelemahan dari pembangkit listrik tenaga air. Kelemahan dari pembangkit listrik tenaga air adalah membutuhkan tempat yang luas dan mahal untuk dibangun, serta dapat mempengaruhi lingkungan sekitar seperti habitat satwa liar dan perubahan aliran air. Yang kedua yaitu kelemahan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kelemahan dari pembangkit ini yaitu ketergantungan pada kondisi cuaca dan biaya awal yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Kelemahan dari pembangkit ini yaitu pembangkit ini tergantung pada kondisi cuaca dan terkadang dapat menghasilkan suara yang bising saat beroperasi. Selanjutnya yaitu upaya dalam mengatasi kelemahan dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama, pada pembangkit listrik tenaga air. Pada pembangkit listrik tenaga air, yang pertama mengembangkan teknologi PLTA yang lebih kecil dan modular untuk mengurangi kebutuhan akan lahan yang luas dan biaya pembangunan yang tinggi. Yang kedua, melakukan studi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum pembangunan PLTA untuk meminimalkan gangguan terhadap habitat satwa liar dan aliran air. Atau mengintegrasikan teknologi canggih untuk memantau dan mengurangi dampak tersebut. Yang ketiga, menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, seperti turbin yang lebih efisien dan pengaturan aliran air yang adaptif. Selanjutnya, upaya pada pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, investasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi penyimpanan energi sehingga PLTS dapat lebih stabil meskipun tergantung pada kondisi cuaca yang bervariasi. Kedua, mengurangi biaya awal PLTS melalui inovasi dalam desain panel surya yang lebih efisien dan peningkatan produksi massal. Yang ketiga, menyediakan insentif dan pendanaan untuk memperluas akses terhadap PLTS, serta mendukung pendanaan proyek-proyek yang mengintegrasikan energi terbarukan dalam infrastruktur energi yang lebih luas. Yang terakhir, upaya dari kelemahan pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama, fokus pada pengembangan teknologi yang dapat mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh PLTB, seperti desain baling-baling yang lebih tenang dan penggunaan bahan-bahan isolasi yang lebih baik. Kedua, memilih lokasi yang tepat untuk PLTB berdasarkan analisis dampak lingkungan dan sosial, serta menggunakan teknologi mitigasi yang tepat untuk meminimalkan gangguan terhadap komunitas sekitar. Yang ketiga, meningkatkan integrasi PLTB dengan jaringan listrik umum, termasuk penggunaan teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan dapat mengurangi atau mengatasi sebagian besar kelemahan yang terkait dengan PLTA, PLTS, dan PLTB, sehingga didapat meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi sistem energi secara keseluruhan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber energi tak terbarukan. Sumber energi ini berasal dari sumber daya terbatas yang tidak dapat diganti dalam skala waktu manusia. Ada beberapa jenis sumber energi tak terbarukan, di antaranya yang pertama energi batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan selama jutaan tahun. Yang kedua, energi minyak. Minyak berasal dari berbagai organisme yang mati dan terkubur di dalam tanah. Yang ketiga, gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari gas dengan unsur utama metana. Dan yang terakhir, yang keempat, energi nuklir. Energi ini berasal dari reaksi antara partikel di dalam inti atom. Masalah lingkungan. Saat ini masih banyak sekali kegiatan manusia yang berhubungan dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang paling dominan dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Jenis bahan bakar fosil meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun bahan bakar fosil termasuk dalam kategori energi tak terbarukan. Artinya, jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dapat menyebabkan cadangan energi semakin habis. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Sebuah panel surya menghasilkan daya sebesar 200 watt dan beroperasi selama 5 jam setiap hari. Berapa energi yang dihasilkan oleh panel surya tersebut dalam 1 minggu dengan satuan kilowatt jam? Penyelesaiannya, dalam 1 hari energi yang dihasilkan panel surya, kita dapat daya dikali waktu operasi. Sehingga hasilnya 200 watt dikali 5 jam, yaitu 1000 watt jam. Lalu, satuan watt jam kita ubah ke kilowatt jam. 1000 watt jam dibagi dengan 1000 kWh sehingga menghasilkan 1 kilowatt jam. Lalu energi yang dihasilkan dalam 7 hari kita kalikan saja dengan 7 sehingga 1 kWh dikali dengan 7 hari. Didapat hasilnya energi yang dihasilkan dalam 7 hari yaitu 7 kilowatt jam. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Baiklah, berkaitan dengan cerita sebelumnya, kalian ditugaskan secara berkelompok untuk menyelesaikan proyek. Proyek dalam hal ini yaitu merancang PLTB sederhana. Dalam penyusunan alat, diperbolehkan menggunakan barang-barang yang sudah dipakai atau barang bekas. Contoh dalam pembuat PLTB sederhana sebagai berikut. Diskusikan secara kelompok mengenai rancangan alat yang ingin kalian buat. Aspek yang akan dinilai pada alat meliputi kesesuaian alat dengan tema, komponen alat, keindahan, dan perhitungan ukuran pada alat. Kalian dapat menonton salah satu cara pembuatan alat dari video berikut ini. Silakan kalian scan barcode-nya ya. Kesimpulan pada video hari ini yaitu, yang pertama, energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat diperbarui atau tidak habis, seperti biomasa, sinar matahari, angin, dan air. Energi ini ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, pembangkit listrik. Merupakan fasilitas yang mengubah berbagai bentuk energi menjadi energi listrik. Contohnya termasuk pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga uap dari bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu energi tak terbarukan, berasal dari sumber yang terbatas dan akan habis seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Penggunaan energi tak terbarukan menyebabkan polusi dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Baiklah, itu saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai proyek yang akan kalian buat. Terima kasih dan sampai jumpa.